never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara NIM 2311082. Saya dari kelas 4 Jumat Sabtu. Di sini saya akan membahas jurnal yang saya buat yang berjudul Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Perumahan di Mata Merah Palembang. Baiklah, yang pertama yang saya bahas yaitu latar belakang permasalahan. Sampah rumah tangga merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang paling mendesak di berbagai daerah, terutama di kawasan perkotaan dan permukiman padat penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi dan perubahan pola konsumsi, volume sampah rumah tangga meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Sayangnya, peningkatan ini tidak diiringi dengan sistem pengelolaan yang memadai, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun partisipasi masyarakat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Sampah yang organik yang membusuk menghasilkan gas rumah kaca dan mencemari sumber air. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, logam, dan bahan kimia menimbulkan pencemaran jangka panjang terhadap tanah dan air, bahkan masuk ke rantai makanan. Yang kedua yang saya bahas yaitu tinjauan pustaka. Konsep sampah rumah tangga merupakan jenis limbah padat yang berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti sisa makanan, kemasan produk, plastik, kertas, logam, dan bahan organik lainnya. Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik seperti limbah berbahaya dan beracun B3. Sampah rumah tangga memiliki karakteristik yang beragam tergantung dari pola konsumsi, tingkat pendidikan, dan gaya hidup masyarakat. Di daerah perkotaan umumnya terdapat dominasi sampah anorganik, sedangkan di pedesaan sampah lebih didominasi oleh limbah organik. Tantangan administrasi dalam implementasi kebijakan merupakan dimensi yang krusial dalam studi pengelolaan sampah rumah tangga. Administrasi publik bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala utama yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam mengelola sampah, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun infrastruktur. Banyak pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah, pengangkutan teratur, maupun pengelolaan modern seperti composting dan insinerator. Dan yang kedua, rendahnya kapasitas teknis dan manajerial aparatur pemerintah menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan program tidak efektif. Yang ketiga, minimnya partisipasi masyarakat. Banyak program kebersihan gagal karena tidak melibatkan warga sejak awal. Pengambilan keputusan yang tidak bersifat top-down tidak menciptakan rasa memiliki di tingkat komunitas. Dan yang empat, kurangnya integrasi lintas sektor menyebabkan kebijakan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup. Dan yang kelima, kurangnya data dan pemantauan yang membuat pemerintah tidak mampu mengukur efektivitas kebijakan secara akurat. Banyak kebijakan pengelolaan sampah dibuat tanpa berbasis pada data
timbulan sampah, komposisi sampah, atau pola perilaku masyarakat. Hal ini menyebabkan solusi yang diterapkan bersifat umum, bukan berbasis bukti. Selain itu, masih ada kendala budaya dan perilaku masyarakat seperti sikap permisif terhadap kebersihan lingkungan. Anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata, dan ketidaktahuan tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah. Dalam hal itu, kebijakan publik harus disertai dengan edukasi berkelanjutan dan strategi komunikasi yang kontekstual dan sensitif terhadap budaya lokal. Dan yang saya akan membahas metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena permasalahan sampah rumah tangga, dampaknya terhadap lingkungan, serta efektivitas kebijakan dan tantangan administratif yang dihadapi. Dan salah satu dampak utama adalah pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan kesimpulannya yaitu permasalahan sampah rumah tangga telah menjadi tantangan besar dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik sejumlah kesimpulan penting yang mencerminkan kompleksitas persoalan serta kebutuhan akan mendekatkan baru yang lebih adaptif dan holistik. Daftar Pustaka Agustina 1. Hidayat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di Kota Bekasi, Jurnal Administrasi Publik. Kedua, Badan Pusat Statistik 2023, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, Jakarta BPS. Bappenas 2021, Kajian Strategi Pengurangan Sampah Nasional Jakarta, Kementerian PPN. Bappenas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2022, Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 Jakarta, DLH DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. Sistem Hurma Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN. Baiklah, itulah penjelasan jurnal dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.